kehidupan, apapun yang Anda lakukan akan berimbas pada apa yang Anda alami saat ini. Di program ini kami akan menguak fakta dari sekian permasalahan seseorang. Ingat, ini adalah fakta. Karma baik atau buruk akan terungkap di sini. Sudah hadir bersama kami 31 partisipan dengan tanggal lahir yang berbeda-beda. Masalah apa yang akan kita bahas malam hari ini? Apakah pelecehan? Ilmu santet? Guna-guna? Atau ritual pemujaan makhluk gaib? Semua akan kita kuak hanya di Karma. Pemirsa, telah hadir bersama kami bintang tamu, seorang penyanyi dangdut yang cantik, dan ia lahir di tanggal 29. Ia pun pernah dibekali sesuatu oleh tim terdekatnya. Apakah ini jimat? Langsung saja, ini dia, Moza Kirana. Moza Kirana, penyanyi dangdut cantik dan seksi yang lahir di tanggal 29 Desember. Pernah disuruh memakai susu. Apakah karma buruk ini bisa berubah menjadi karma baik? Pemirsa, Moza Kirana konon katanya sempat dibekali sesuatu yang berhubungan dengan benda magis. Apakah ini jimat? Kita langsung tanya saja. Moza, selamat datang di Karma. Ya, terima kasih Kak Robi udah menghadirkan Moza di sini. Oh, kamu yang berterima kasih sudah punya waktu. Ini acara hits banget loh. Terima kasih. Alhamdulillah berkat dukungan dari pemirsa Antv. Iya, betul. Moza, ngomongin soal benda tadi. Ini kan saya mendengarnya hanya cerita paling atasnya nih ya. Saya pengen lebih mendetail lagi. Apa yang dibekali? Jadi dulu Moza ini masuk ke suatu manajemen, ya kan. Terus manajemen itu menawarkan Moza untuk pasang susuk. Karena dari dulu emang aku tuh nggak pernah percaya yang kayak begitu-gitu ya. Jadi aku bilang, nggak usah, aku mah lebih suka apa adanya, aku seperti ini gitu. Terus udah itu, ya udah kalau kayak gitu mendingan dikasih ini aja nih, katanya. Langsung dia nggak tahu lah ngelakuin apa, dia begini-begini. Terus keluarlah dia kayak semacam berlian-berlian dan batu-batuan gitu. Dan aku dikasih batu namanya Widuri Bulan. Widuri Bulan. Dan itu jadi Moza dikasih karena Moza nggak terlalu percaya banget ya. Jadi Moza cuman ya udah pajangan aja. Terus pernah dibikin kalung. Ya nggak yang kayak gimana percaya banget enggak sih. Yang memberikan bekal ini apakah manajer atau memang ada guru spiritual? Ada guru spiritualnya. Dan semua artisnya diberikan bekal? Iya. Moza hanya satu itu tadi? Iya, yang lainnya pasang susuk sih. Oh, yang lainnya pasang susuk. Pasang Sebuah susuk. rahasia terbongkar tampaknya pada malam hari ini ya. By the way, Moza, ngomongin soal benda ini, kamu ngerasa ada fungsinya nggak? Cuman waktu itu setelah dapat benda dari itu aku pernah mimpi dan mimpinya itu buruk banget. Jadi aku pernah mimpinya itu, ini nggak tahu halusinasi aku ya, cuman kan aku pernah mimpi, terus udah tidur itu aku bisa ngelihat aku tidur gitu. Aku bisa ngelihat diri aku tidur dan aku ngelihat di depan itu ada kuntilanak, ada pocong. Aku paling takut sama pocong kan. Jadi langsung suka rep-repan pas dapat dari benda itu. Oke, gitu. dan ini berulang kali terjadi? Iya, berulang kali. Dan sekarang benda batu widuri ini kemana? Udah nggak ada, aku udah nggak. Sudah dibuang ya. Oke, nah ini pemirsa berbicara soal tanggal lahir yaitu 29. Bulan apa, Moza? Bulan 8 Agustus. Bulan 8, itu artinya dari bulan Januari dan kedepannya sebelum Moza lahir, mamanya sempat merasakan sebuah kejadian yang sangat tidak alamiah. Seharusnya ketika seorang wanita hamil, perut menjadi besar. Namun ada satu ketika di mana mamanya Moza, perutnya menjadi rata. Mendadak menjadi rata.
Bulan berapa itu kehamilan dari mama untuk kamu? Bulan 4 kalau nggak salah ya, seingat aku. Itu waktu mama hamil, jadi sempat pergi jalan-jalan ke Bali. Udah ke Bali akhirnya sampai di sana rata perutnya. Gitu. Jadi mama selalu cerita ke aku, kalau aku saat 4 bulan itu kamu ngilang. Gitu di perut. Tapi pas dicek ke dokter, udah pulangnya ke Jakarta, itu dicek ke dokter itu aku masih ada. Hanya di Balinya aja. Hanya di yang Balinya. rata. Iya. Ketika kembali ke Jakarta besar lagi. Besar lagi. Seperti itu gitu. Makanya sampai orang kampung kan, mama kan kampungnya di Cilacap, sampai ngomong tetangga-tetangga itu ngomongnya gini, kamu tuh ya punya anak, ngapain buang anak jauh-jauh ke Bali, katanya, sampai digituin. Oh, dikiranya maaf mau aborsi. Iya. Tapi kalau sekarang Moza bukan menjadi anak yang sering ngilang-ngilang kan? Enggak ya? Enggak lah. Oh ya, syukur kalau gitu. Nah, pemirsa, berbicara soal efek dari batu widuri ini, apakah masih menghantui Moza? Jika iya, bagaimana cara menghilangkannya? Langsung saja saya panggilkan teman saya, Roy Kiyoshi. Halo Roy. Halo Roy. Wah, bawa siapa malam ini? Hari ini saya bawa anak kumantong saya lagi. Ini namanya Emilia. Kumantong kan anak ambar, kemudian dimasukkan ke dalam boneka. Seperti Hai. itu. Hai. Halo, Moza. Agak cabi ya? Iya, agak cabi Lucu ya, si ya Emilia ini bonekanya ya. lucu. Yang Tapi aku di- paling apa? anti loh nyimpen-nyimpen boneka dalam Iya. rumah karena takut. Takut aja. ya? Boneka patung gitu takut ya? Enggak, boneka aja sih, kayak boneka-boneka gini, cuman ini lucu ya. Lucu ya. Ini datanginnya dari Bangkok juga. Oke. Dan masyarakat Bangkok percaya bahwa kumantong itu punya spirit di dalam boneka. Panggilannya Seperti siapa, Roy? itu. Emil. Ini mainannya Emil. Iya, Barbie. The Barbie. Lucu ya, boneka main boneka. Boneka main boneka ya. Seperti itu, Terus Robi. kalau malam mereka main bersama. Mereka mengeluarkan bunyi-bunyi suara saja, Robi. Seperti itu. Oke. Roy, ini Ya. berbicara soal Moza. Moza kan sempat dibekali sebuah batu yang disebut dengan widuri Bulan. bulan. Widuri bulan. Katanya itu berefek negatif. Dia jadi dalam mimpinya selalu didatangi roh-roh yang tidak lazim Sama ya. kayak rep-repan kalau bahasanya. Oh, oke. Sleep paralysis. Oke, baik. Katanya sih batunya sudah dibuang, Roy. Hmm. Efeknya masih ada gak yang Roy lihat? Sekarang masih arep-arepan. Enggak sih, udah jarang. Oke. Sepertinya saya melihat di sini Moza memang tidak ada pengaruh dari batu tersebut, tapi Moza sangat sensitif sekali loh dengan hal-hal gaib. Itu yang saya lihat dari matanya. Mata Moza tajam kayak kucing. Aku suka kucing sih. Oh, oke. Moza tuh sangat bisa melihat orang sampai detail karena perasaannya kali ya, seperti Benar. kucing. Bener. Berarti kalau ada laki-laki buaya darat, kamu cepat melihat ya? Tahu banget. Aku tuh sekali ngelihat orang aja udah tahu ciri-cirinya nih, kayak kebaca gitu. Gitu aja sih. Pacar sekarang aman? Suami Oh, suami aman? aman. Susah selingkuh berarti ya? Iya, sekali selingkuh juga dia tahu. Oke, kita simpan dulu cerita bersama Moza. Sekarang menuju kepada 30 partisipan yang ada di atas. Roy, berikan kisi-kisinya. Baik. Saya melihat seorang wanita yang kerap dicabuli oleh dukun. Waduh. Hobi yang menyesatkan, Robi. Oke. Langsung Roy, tanggal lahir berapa yang kamu bicarakan? Saya memilih angka kelahiran nomor 8. Dila, wanita cantik yang lahir di tanggal 8, hamil di luar nikah, dan menjadi korban Konon, Dila pernah memakai susuk, dan sekarang selalu merasakan efek negatif di dalam dirinya. Karma buruk apa yang akan terjadi pada dirinya?
Halo, selamat malam dengan Mbak siapa? Dila. Dila. Mbak Dila lahir tanggal 8 bulan 8 ya. Roy silakan. Dila itu D-I-L-A ya. Dila di sini saya melihat gambaran kemolekan tubuh seorang wanita penuh dengan sensualitas dan pesona-pesonanya, Robi. Dan saya melihat tangan-tangannya itu sangat licin sekali, dan saya mencurigai dan berasumsi di sini bahwa dia itu berprofesi sebagai tukang pijat. Karena saya merasa tangannya itu penuh dengan lotion dan licin sekali. Dan kembali lagi saya melihat adanya pelecehan di sini yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai dukun. Itu, Robi. Nanti akan saya bongkar satu persatu. Oke, Mbak Dila silakan bercerita. Jadi pas saya datang ke dukun, ketika saya mempunyai pacar, saya sakit hati sama pacar saya. Kemudian saya datang ke dukun. Saya tidak terima karena dia pacarin saya sudah 4 tahun. Tapi saya tuh tidak pernah mengenal orang tuanya karena saya tuh pengen banget dikenalin sama orang tuanya. Karena dia bilang, kamu tuh janda, kamu tuh anak 1. Terus kamu tuh kerja di tempat malam. Dia tidak menerimanya dari sana. Kemudian saya datanglah ke dukun itu. Terus dukun itu ngerayu, katanya suruh pakai susuk aja, tapi susuk berlian. Mau tidak dimasukin ke masuk ke berhubungan gitu. Tapi sama dia juga dikasih berlian 4, suruh diminum gitu. Nah dari sana saya balik lagi kan ke Jakarta. Nah habis di Jakarta sama aja sih reaksinya gitu-gitu aja. Kemudian nggak berapa bulan saya balik lagi ke dukun itu. Dukun itu menawari saya lagi. Nah menawari saya, akhirnya saya menolak. Kemudian dia bilang kepada saya tuh dengan kata-kata cowok saya tuh tidak setia lah. Pokoknya yang menjelek-jelekan cowok saya gitu. Nah akhirnya saya tuh dikatain sampah. Kamu tuh percuma dilanjutin sama dia karena dia itu menganggap kamu tuh seorang sampah. Gitu. Kemudian saya habis dari sana mikir lagi, bengong lagi, ya Allah, aku bilang kayak gini amat gitu. Terus akhirnya saya tuh saya mulai tidak percaya lah sama dia. Kemudian air yang dia kasih mulai saya buang. Ya. Kemudian nggak cuma satu dukun itu doang sih. Saya tuh banyak sampai bunga kantil segala macam. Tapi tujuannya sih buat kerjaan. Nah, lama-lama ya kerjaan saya sih emang sama aja kayak kemarin gitu-gitu aja gitu. Mohon maaf. Nah, Pekerjaan di sini adalah seorang tukang pijat. ya. Jadi susuk yang dimasukkannya itu untuk penglarisan pelanggan. Iya. Kalau lagi sendiri, mungkin keadaan saya sekarang emang tidak bekerja, sedang nganggur kan. Jadi mau balik lagi ke sana, pikir-pikir, lah sama aja. Ntar ujung-ujungnya dia minta buat gitu lagi, gitu. Ya. Oke, itu jadi dia diminum tapi juga berhubungan gitu. Iya, saya melihat di sini dukunnya malah minta dia untuk berhubungan badan, alih-alih ingin memasukkan susuk ke badannya, tetapi menggunakan alasan berhubungan intim ya. Iya. Umur berapa Mbak dukunnya? Apa? Umur berapa dukunnya? Nomor berapa ya? Udah tua sih kakek-kakek lah. Udah kakek-kakek. 50-an ada. Mbak mengiyakan kenapa? Karena saya terlanjur sakit hati, sedangkan yang paling sakit hati itu saya pernah hamil.
sama pacar saya tidak mau gugurin. Akhirnya dia memaksa saya untuk kuret. Akhirnya saya dibujuklah ke, kemudian saya sudah lakukan kuret itu. Oke. Kalau emang pengen sakit hati, kenapa nggak ke dukun? Apa ya? Nikmatin ya? Dila, apakah benar ya apa yang saya lihat di kepala saya dan penciuman saya bahwa sedari muda, semenjak SMP, kemudian SMA, kamu kerap kali dengan banyak laki-laki berhubungan intim? Awalnya saya tuh dekat sama teman saya itu dari kecil gitu. Tapi setelah saya tumbuh dewasa, saya sering nginep di tempat dia. Saya tuh mulai kayak digerayangin gitu. Nggak taunya itu bapaknya. Lama-kelamaan bapaknya tuh saya mulai bengong gitu. Bapaknya kayak apa sih, ngasih inilah, kayak mengajak gitu intinya. Berarti Tapi bisa- lama-kelamaan karena kehidupan saya emang gak mampu, saya nggak diperhatikan juga sama orang tua, apalagi saya anak kelima. Kakak saya nggak pernah peduli sama saya. Kemudian ya udahlah, ayo yang penting duit. Saya pikirnya gitu. Yang penting saya nggak minta jajan sama orang tua gitu. Jadi saya jarang pulang ke rumah intinya. Maksudnya dia itu habis berhubungan dia dapat duit gitu. Bisa dikatakan seperti ini yang saya tangkap dari gelombang pikirannya, bahwa dia itu sebenarnya sering mendapatkan pelecehan dari semenjak masih kecil, SMP dan SMA. Kemudian dia menerjunkan diri sekalian karena memang faktor ekonomi yang kurang kalau saya lihat di sini. Apakah betul seperti itu? Iya betul. Bahkan saya waktu pertama dibawa tempat pijat, tempat spa, saya tuh dirayu sama nenek-nenek yang orang Cianjur, katanya lagi cari anak. Katanya. Nah kebetulan saya sudah keluar SMP itu. Daripada saya main-main katanya nginep-nginep gak jelas, mendingan kamu kerja cari duit kayak gitu. Ya udahlah, saya akhirnya mau. Nah pas si nenek ini kenal akhirnya sama orang tua saya. Nah nenek ini berbohong sama orang tua saya bahwa saya kerjanya di konter. Kemudian saya sudah sampai Jakarta, saya dijual sama nenek itu. Nah akhirnya saya di training tuh sampai sebulan karena saya tidak betah, apa sih kerja mijit gitu. Saya kan trainingnya aja sampai bentak-bentak segala kan. Akhirnya saya telepon lah ke kampung, Pak saya dijual sama teman bapak. Kayak dia dapat duit, dia pulang. Akhirnya dia kumat lah, darah tinggi. Nah, saya nggak tahu kalau dia sudah di rumah sakit, sudah meninggal, saya tidak tahu. Pas besokannya, saya telepon teman, katanya disuruh pulang sama teman. Saya kira teman saya itu bercanda gitu, bahwa bapak saya itu meninggal. Mau bilang, kok kakak saya tidak ada kabar gitu, ngabarin bahwa bapak meninggal gitu. Ternyata kakak saya mungkin sakit hati kali karena bapak meninggal. Saya kerja di Jakarta. Sampai sekarang sih masih tidak peduli. Saya aja jarang kontak sama yang di kampung, itu jarang. Ini pijatnya plus. Ya. Roy tadi kan dia bilang dia Iya. kuret, dia aborsi. Iya. Itu yang kamu lihat seperti apa kejadiannya? Saya melihat bahwa kuretnya ini dilakukan karena terpaksa ya. Oh Iya. dipaksa, ada unsur paksaan di sini. Iya, Sama suaminya? sama pacar. Oh pacar. Dulu sih emang lagi berat-beratnya, saya emang lagi cinta-cintanya sama dia. Semenjak kuret itu, saya udah merasa nggak nyaman.
Tapi sampai sekarang saya menjalani sama dia. Soalnya saya itu sekarang saya udah nggak kerja lagi. Saya pengen, cita-cita saya tuh pengen kuliah. Akhirnya dia tanggung jawab mau ini mulai dari awal paket C, ngejar paket C gitu. Ya. Iya, hebat. Setelah dia sudah selesai paket C, saya mau niat kerja lagi. Saya nggak mau minta lagi ke dia. Saya pengennya kuliah. Udah. Nyesel nggak ngegugurin bayi? Kesel banget. Sementara kan anak di kampung ikut suami. Sedangkan saya sama suami itu pisah, tapi belum ada surat cerai. Iya, anak di kampung, saya tuh susah banget ketemu sama anak. Tahun kemarin tuh udah setahun tidak ketemu anak. Nah, kemudian pas ketemu, anak kadang suka cerita, katanya kalau neneknya marah, dia suka disembur sama neneknya. Otomatis sih saya sakit hati, pengen gitu ngambil anak saya, pengen nengok ke sana. Cuma kakak saya tuh gak mau bantu saya ngomong gitu ke nenek apa gimana. Udah nggak peduli, udah itu urusan kamu, kayak gitu. Robi, saya melihat sesuatu di penciuman saya. Saya melihat darah loh, Robi. Banyak terjadi tidak cuma satu kali. Apakah benar ada melakukan kuret berkali-kali? 2 kali. 2 kali. Berarti kamu seharusnya anaknya ada 4 ya, Mbak? Ada 3 dong. Hah? Anak saya yang di kampung 1. 1, seharusnya 3. Oh, yang di kampung Iya. 1. Kalau yang di kampung ini dari suami resmi. Bukan. Kalau yang 2 yang digugurin dari pacar. Ya, kalau yang kedua dari customer sih. Dari customer. Dari customer. Iya. Roy? Baik. Di sini saya mencium banyak bau darah sih sebenarnya, Robi, dan memang ada kematchingan cerita dan dia berkata jujur sekali. Di sini saya melihat ada dua bayi yang saya lihat di sini gugur, sengaja digugurkan. Namun di perjalanan itu saya juga melihat di sini, saya merasa bahwa niat-niat untuk menggugurkan itu terus masih ada karena resiko dan riskan itu sering terjadi, Robi. Jadi adanya minum, kemudian obat, racun juga sempat diminum, itu yang saya cium di sini. Ada bau juga di sini. Apakah itu betul? Iya. Saya berharap ini bukan satu hal yang pasti ya. Saya berharap ini bukan keputusasaan dia ya untuk mengakhiri hidupnya. Seperti ini bukan jalan yang bagus ya, Mbak Dila. Iya. Kayaknya saya terkadang hidup ini tuh saya tak berguna. Hidup kamu tidak berguna. Iya, bahkan sia-sia gitu. Saya kerja bertahun-tahun aja di Jakarta, nggak ada hasil gitu. Oke. Oke. Iya, benar. Bahwa prostitusi dan tidak berguna, seperti yang kata dia. Dan saya ingin mencek di dalam sini juga kehidupan dia. Robi, bisa ambilkan spidol yang besar, Robi? Thank you. Besar. Ketika saya mencium ini, saya merasakan satu tempat bilik-bilik yang dibatasin dengan triplek. Kemudian juga saya juga lihat dia ingin berhenti juga. Apakah sudah berhenti ya, Mbak Dila? Sudah. Tapi ada tawaran lagi yang saya lihat di gym sini. Oh, dari tamu-tamu. Iya, by callingan ya berarti. Iya. Ketika saya mencium ini, saya merasakan satu tempat bilik-bilik yang dibatasin dengan triplek. Kemudian juga saya juga lihat dia ingin berhenti juga. Apakah sudah berhenti ya, Mbak Dila? Sudah. Tapi ada tawaran lagi yang saya lihat di gym sini. Oh, dari tamu-tamu. Iya, by callingan ya berarti. Iya. Kamu tahu, Robi, apa yang saya lihat di sini?
Apa tuh, Roy? Ini sosok yang saya lihat di badan kamu juga di bagian belakang sini. Saya melihat ternyata dia secara tidak sengaja mengundang banyak makhluk halus ke dalam tubuhnya dan tempat prostitusinya kotor. Ketika dia melakukan itu ternyata dia dikendarai oleh sosok makhluk yang lain di sini. Iya, banyak sekali soalnya di kerjaan. Bahkan di kerjaan aja sampai terkenal ada tuyul. Sampai manajer saya aja manggil orang pintar buat nangkap tuyul. Katanya sudah dapat 2. Tuh. Oh, dunia prostitusi pakai manajer juga. Oh iya, Pak. Yang saya lihat tidak itu aja, Robi. Rambutnya juga Mucikari. mirip. Jenis rambutnya ini ditempeli juga dengan makhluk halus seperti ini. Dan saya yakin ada persaingan di dunia prostitusi ini kali ya, seperti itu, Robi. Ada yang tidak senang juga, kemudian supaya tidak ada pelanggan di sini. Memang seperti itu ya? Iya. Gila. Iya, kan sepi banget. Ini karena efek si susuknya itu nggak sih, Roy? Sampai Saya sekarang. melihat ini karena susuknya dari si dukun cabul itu. Dan juga saya merasa bahwa tempatnya itu kotor sekali. Sesama pemakai black magic saling beradu di sini. Dan terlihat dari rambutnya kalau Robi, auranya, wanginya bener-bener tercium magis dan prostitusi bersamaan. Ada banyak perempuan yang kayak, ih Dila tuh brengsek, lu jangan sama dia. Jadi ada semacam orang gosip-gosip di antara tamu-tamu kemudian ditutup juga. Dan kedua ini adalah susuk dari si dukun cabul supaya dia balik lagi bisikin. Balik ke saya, balik ke saya, balik ke saya. Itu yang saya lihat, Robi. Terima kasih. Kalau si sosok itu, susuknya kan masih ada sekarang ya? Roy? Iya. Masih ada yang Roy lihat? Masih ada sisanya, Robi. Ini nggak bisa dihilangin si sosok yang... Harus hilang sepertinya di sini, harus bisa hilang. Pertama-tama harus benar-benar bersih dulu sih dari lingkungan. Ketika dia bersih dan kesehatannya juga semuanya bersih, aku rasa semuanya akan aman. Moza punya teman yang tergiur dengan, maaf, penyanyi plus-plus. Kalau dia kan pijat plus-plus. Punya nggak? Oh, banyak. Banyak. Wow. Seperti apa modus operandinya? Dan Itu kan zaman dulu ya, Zaman banyak. dulu. Karena kan memang, ya aku juga nggak munafik, namanya masih muda kan bergaulnya juga masih inilah. Terus ada beberapa teman juga yang memang suka menawarkan, terus juga ada yang memang pengen juga, itu banyak. mereka menawarkan diri sendiri. Mereka nggak bilang sih, tapi aku tahu. Tapi kalau Moza nggak ya? Aku nggak suka, Nggak suka ya? nggak suka. Nah, ini kan permasalahannya Roy masih melihat nih sosok makhluk gaib ini. Iya. Kamu ngerasa keganggu nggak? Apa ya, kalau di kamar sendiri gitu kayak terhibur gitu, nggak terlalu bete-bete amat gitu. Terhibur. Iya, maksudnya anteng gitu, anteng sendiri di kamar walaupun sendiri gitu. Kadang saya kuat 1 minggu saya tidak keluar. Saya ingin menasihatkan dan memberi saran bahwa buang semua bedak-bedak bekas yang kamu pakai dulu, kemudian ganti semua lipstik bedak dan sisir, kemudian patahin semuanya. Itu sebagai simbol saja di sini. Dan kemudian juga blok semua nomor-nomor pelanggan yang selalu mencari-cari nih. Sampai sekarang saya lihat kamu ada masih dicari-cari nih, tapi kamu menolak-nolak juga. Blok semuanya, oke? Sampai sini clear ya. Dan kemudian saya ingin kamu melakukan satu karma baik, yaitu melakukan perbuatan karma baik yang berhubungan dengan kitanan massal. Ketika kamu ada rezeki kemudian kamu hibahkan kepada yang sana. Seperti itu. Gila.
Iya, haram. Tapi yang dihibahin uang yang halal dong. Iya. Mungkin Moza dulu, Iya. ada yang disampaikan nggak sesama wanita nih? Ya sesama wanita pastinya, apalagi aku udah punya anak ya. Sekarang kamu harus mikirin anak aja. Apapun pekerjaan kamu, jalanin aja. Pikirin satu, anak. Itu tujuan hidup kita. Oke, dari saya Mbak Dila mungkin mikirin omongan orang ya. Singkat saja nih, disimak baik-baik. Merasa dihina itu nggak masalah. Tapi kalau tidak merasa terhina atas perbuatan dosa kita, itu baru yang masalah. Ya, Iya. diresapi. Makasih banyak Mbak Dila. Selamat malam. Silakan. Roy, Iya. kita menuju ke partisipan yang selanjutnya. Silakan berikan kisi-kisinya. Seorang perempuan yang menolak lamaran pria. Akibat yang diterima adalah guna-guna. Ya, Robi, guna-guna oleh sang mantan akibat ditolak lamarannya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Betul sekali, Robi. Nomor berapa, Roy? Saya memilih angka kelahiran nomor 2. Ervina, kelahiran tanggal 2, korban guna-guna. Sulit mendapatkan jodoh. Konon, Ervina selalu didatangi sosok jin setiap malam Selasa. Apakah karma buruk ini akan terus berlanjut? Anda masih bersama kami dan sudah ada Mbak Vina di hadapan kami yang lahir di tanggal 2 bulan Agustus. Roy, silakan. Iya. Vina. V-I-N-A. Iya. V, oke. Vina, saya melihat di sini secara fisik ada adanya gejala atau fenomena spiritual dan supranatural yang dikirimkan oleh seseorang. Iya. Yang saya lihat di sini adalah mantan. Iya. Saya menulis kering, kurus kerontang, badannya habis, Tekanan batin. tekanan batin. Iya. Dan kemudian saya juga melihat sering ribut dengan sesama. Dan saya juga melihat keributan-keributan ini juga, kalau saya lihat secara dalam, ayahnya juga diajak ribut. Dan saya melihat di sini ada tengkorak, dan saya menuliskan kata iblis, setan, gangguan makhluk halus, jin, dan paranormal activity di sini. Iya. Dan aneh, ada satu kata aneh lagi nih, Robi. Kuda lumping. Iya. Aku kalau Roy ngomong setan, apa roh gitu ya, aku nggak takut. Tapi kalau udah iblis tuh kayak, Ya, demonic. iya itu udah paling atas atau gimana sih Roy kalau iblis tuh Roy? Atasnya. Ada level-levelnya nggak sih Roy? Ya, memang ada level-levelnya di sini. Dan dia sudah terganggu dengan gangguan-gangguan itu, Robi. Oke, Mbak Vina, Iya. silahkan ceritakan semua. Jadi saya awalnya nggak ngeh juga ya, karena kalau saya nih kena guna-guna. Cuman pas pernah saya baru lulus SMA itu, saya ambil baju dari satu lemari. Jadi cuma baju saya satu lembar yang berbau bunga. Persisnya bunga melati. Ya, sedangkan di antara tumpukan lemari itu ada pakaian adik saya, mama saya, dan baju saya juga yang lain. Tapi nggak ada yang bau selain itu. Saya pakai gitu. Karena saya nggak tahan baunya, pusing, saya copot gitu kan. Akhirnya dicuci sama mama saya. Dan setelah kering beberapa hari kemudian saya pakai lagi, tetap masih bau. Nah, dari situ keluarga kan juga, ya singkat cerita kita memang belum ngerasain gitu, baru-baru ngerasain. Jadi keluarga itu
ya udah yuk katanya. Ada yang bilang kita ke itu aja pergi gitu kan. Coba tanya. Jadi saya datang gitu. Katanya memang dia ngirim ke baju saya gitu semacam jin hitam gitu kan. Tapi jin itu dari golongan binatang. Ya supaya pas saya pakai itu jadi dia nyatu ke badan saya. Jadi seolah-olah cowok-cowok itu lihat saya buat bahan mainan gitu. Terutama cowok-cowok yang udah punya istri. Abis itu baju itu suruh saya pakai, kita ngadain ritual. Tengah malam saya dimandiin air bunga itu. Udah kelar baju itu dibuang semua sama dalaman-dalaman saya. Dibuang ke kali katanya biar dihanyutin itu buat buang sialnya. Nah saya diganti pakai baju yang baru saya beli gitu. Udah itu saya pikir ya udahlah mungkin udah hilang gitu kan. Nah jadi saya pacaran sama cowok. Bapaknya itu dulu pernah pacaran sama mama saya. Dia berkali-kali mau datang ngelamar saya gitu. Jadi nggak jadi terus. Nah setelah ditelusuri gitu kan, katanya kamu dulu pernah nolak cowok yang mau nikahin kamu. Memang waktu itu saya masih muda banget ya, baru lulus SMP gitu kan. Dan saya juga mau ngelanjut ke SMA. Dia datang ke rumah, katanya mau nikahin kamu gitu kan. Ya namanya saya masih labil ya, masih kadang-kadang suka, kadang-kadang enggak gitu kan. Akhirnya saya terus terang, saya mau sekolah, saya bilang gitu. Yaudah deh saya nunggu kamu gitu. Dulu saya nggak bisa gitu kan. Karena apa? Dia juga masih saudara sama saya. Jadi kita masih family. Oh, oke. Nah dan waktu itu saya udah coba kasih pengertian, mohon maaf gitu ya, saya bukan nolak gitu kan. Kalau jodoh memang kita kan nggak tahu ya suatu saat saya lulus sekolah atau lulus kuliah gitu kita ketemu ya berarti jodoh, saya bilang gitu kan. Nah mungkin bapak saya di dalam tuh denger gitu. Jadi si cowok itu ngotot. Akhirnya bapak saya keluar, dia bentak karena posisi udah tengah malam gitu kan. Nggak enak gitu sama tetangga gitu kan. Akhirnya dia suruh pulang, cuman dengan posisi dia agak dibentak. Setelah kejadian itu dia pernah kasih saya surat, di situ memang agak mengancam. Mbak Vina, kalau saya minta Roy menebak namanya boleh? Boleh. Di sini ada tiga penggalan nama, Robi. 3 syllables ya? Ya. Muhammad Hendrawan. Hendra ya? Oh wow, Roy. Hendra. Siapa Mbak? Dia Kenapa dia? Dia beristri? saya datang ke orang pinter itu udah punya istri. Dia Sesuatu dengan Muhammad? Familiar? Muhammad ada juga. Hebat ya. Kalau Muhammad terus terang, dia orangnya saya begini, bener. Dia selalu mensupport saya. Oke Mbak Vina, langsung saja. Total berapa laki-laki yang mendekati kamu? Kalau saya sempat hitung itu, memang mungkin nggak kehitung ya. Nggak kehitung. Muhammad, Pak Hendra, kemudian Pak Muhammad, Pak Hendrawan, Erik pernah juga. Wow. Roy, Dia- you're crazy. Iya. Dia orang yang dia orang atlet boxing. Atlet boxing. Iya, Muay Thai. Dia dari Muay Dia Thai. disukainya sama pria-pria yang berotot semua Entahlah. ya. Pria-pria keras Selalu ya. itu kok yang datang gitu. Ya, aura Saya kamu nggak pernah mengalahkan nyari gitu. aura Sofia Lajuba. Saya nggak pernah nyari, nggak pernah. Selalu mereka datang sendiri gitu. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya sama Roy. Yang Roy lihat sebagai seorang indigo, emang aura yang dimiliki Mbak Vina ini apa sih, Roy? Saya berani bertaruh ketika saya melihat
mukanya dan ketika dia berbicara dengan orang lain, dia punya daya pikat di dalam dirinya, ngomong dengan welas asih, dan juga dia sayangnya dari hati. Saya lihat di sini tulus orangnya. Jadi banyak pria yang terpikat bukan karena penampilan, tetapi saya melihat dari suaranya juga. Seperti itu. Iya. Kalau Oke. yang aku lihat tuh kayak keibuan gitu. Keibuan, ya. Mengayomi Saya juga. orangnya perasa. Perasa. Moza kalah ya? Enggak sih. Soalnya Moza bisa melihat karakter orang dengan sangat mudah. Jadi ada laki-laki mau nakal dikit udah kepental duluan. Iya, kalau saya terus terang semenjak kejadian itu, jadi saya kayak sering ditipu gitu loh. Kepo? Ditipu. Kayak ditipu ditipu. gitu. Sering banget gitu. Kadang-kadang ya entah itu temen, entah itu cowok gitu. Oke. Sebentar, Roy tadi kan Iya. sempat melihat ada iblis, Ya, apa iblis, jin. demonik, jin, Seperti apa sosoknya dan apa yang gambar tengkorak juga, Kobi. ada apa dengan hidupnya Mbak Vina dengan sosok ini, Roy? Jadi saya melihat orang-orang yang sakit hati sama kamu malah kirimnya yang enggak di sini. Iya, Serem sering. sekali. Terus terang dari family saya ada 2 yang bisa semacam bisa lihat gitu. Jadi itu dari mama saya kakek, kalau dari bapak saya nenek. Itu bisa. Kalau kakek saya terus terang udah almarhum, tapi kalau nenek masih. Nah, dan yang bilang saya nggak boleh pakai pakaian hitam ini nenek saya. Oh, ada persyaratan begitu? Nggak, ini baru-baru ini. Kamu nggak boleh pakai baju hitam, Iya, nggak boleh. tapi mau nih pakai baju hitam demi karma atau bagaimana? Enggak, saya pengen apa ya? Kalau saya bilang itu, saya pengen ngerasa lega gitu loh. Soalnya saya dibilang kalau saya pakai pakaian hitam, jadi si jin itu ngelimutin saya terus gitu. Baik. Jadi Iya. buat orang lihat saya niatnya buruk terus gitu. Roy, itu tahayul atau memang ada perjanjian seperti itu? Roy melihatnya apa ada jinnya? Memang dalam secara tradisi baju hitam itu lekat dengan duka cita baik di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya. Dan memang ada aturan dan tradisi seperti itu memang benar di sini. Dan itu mitos yang benar. Dan juga auranya supaya tidak gelap. Kamu kan memang sudah gelap di sini. Dianjurkan untuk sebaiknya untuk memakai warna-warna yang terang untuk kamu, Iya. Vina, supaya agak lebih terang juga. Karena kan kamu juga udah kurang tidur, kemudian sayang banget kan padahal dia tulus. Kemudian juga kamunya kucel, kurus, kering, kasihan sebenarnya. Kalau udah dipakein hitam tambah lebih kurus lagi, Robi. Jadi Iya. sebenarnya dia harus lebih warna putih, kemudian krem, itu lebih cerah dan membuat orang menjadi lebih tambah suka. Iya. Seperti itu. Dan saya melihat masih penasaran nih, satu di benak saya. Mandi kuda lumping itu apa ya, Moza? Karena yang dikirim orang itu ke saya itu jinnya berupa hewan. Maaf ya saya sebutin hewannya apa. Jadi separuh jiwa saya tuh dinikahin ke Semacam seperti itu ya. Iya, jadi dia bermaksud itu memang sih sempat ketebak ya. Jadi dia bermaksud nikahin saya ke. Jadi supaya cowok itu anggap saya mainan gitu loh. Sosok silumannya Roy lihat sekarang. Iya, saya melihat banyak sekali selain daripada yang dikatakan beliau ini juga banyak peristiwa juga, Robi, yang muncul di kepala saya. Hamil di luar nikah. Iya. Itu juga yang saya lihat, Robi, selain daripada sosok-sosok yang mendampingi beliau ini, si Vina. Iya, cuman Banyak track record yang kelam ya tampaknya Vina di sini. saya pernah kalau itu sama sekali saya sama cowok itu saya nggak kenal sama sekali gitu. Jadi saya ketemu dia itu di tempat kerja. Ya Oke. gitu. Sebentar, Roy memang Banyak sekali. mengiyakan kalau yang ngirim ini semua, sosok ini dan juga mungkin mara bahaya lah bisa dibilang ya. Itu memang bukan mantan tunangan, seseorang yang dia tolak. Iya, betul sekali. Sosoknya kayak apa sih, Roy? Boleh digambarin nggak sih? Apa iblis atau yang kamu lihat? Iya, saya ingin menggambarkan sosoknya ya. Baik.
Banyak loh Mbak kata Roy. Banyak sekali. Iya, memang banyak, agak banyak. Memang banyak ya. Cuman- Kamu nggak bisa tidur karena apa? Iya. Gangguan juga. Kalau malam-malam. Jadi saya kayak takut terus gitu kalau malam. Oke, sembari Roy melihat sosoknya, saya mau nanya sama Moza. Moza, pernah nggak ada seseorang yang bilang, Moza, kamu ada yang ngirim gitu? Hati-hati. Moza pernah nggak? Nggak ada sih, dan aku percaya nggak percaya, tapi sebenarnya ya nggak percaya gitu. Kamu pernah merasa ada yang kayak mengganggu kamu dengan sesuatu, mungkin pelet atau guna-guna? Nggak tahu, nggak ada sih. Kamu nggak mah pernah lempeng aja ya? ngerasa. Orangnya aku mah kayak kuda, jadi dikasih kacamata ya udah lurus aja. Oh gitu. Jadi acuh tak acuh juga sama hal Ya yang begituan gitu. ya. Oke. Mbak Vina ini Ih. Tapi kalau kamunya sendiri main-main ilmu gaib gitu? Enggak. Kedukun? Kalau dibilang ke dukun ya saya nggak pernah sih ya, cuman ya kayak ke orang pinter. Saya ngambilnya yang ilmu-ilmu putih aja Ilmu gitu. putih. Ha-ha. Karena saya juga nggak mau lah yang istilah kata orang musyrik gitu ya. Saya cuman berikhtiar gitu kan. Kata orang tua kan ikhtiar itu boleh, tapi tetap jalannya dari yang di atas gitu kan. Jadi Mbak Vina ini secara nggak langsung menyakiti orang yang nggak kamu cintai sebenarnya ya? Iya. Membiarkan jadi, dia bertepuk sebelah tangan karena kamu masih belia waktu itu. Iya. Moza pernah nyakitin hati laki-laki nggak sampai dia kayaknya pernah kalau udah ketahui sampai dia mungkin melakukan hal yang hampir ekstrim ke kamu? Pernah. Ceritain dong. Enggak, itu semua bermula dari mantan aku yang pertama. Itu aja sih. Jadi revenge gitu, balas dendam. Kamu yang balas dendam. Jadi balas dendamnya sama laki-laki lain. Dan ternyata mentoknya di suami aku. Pengen revenge tapi nggak bisa karena aku ngerasa nyaman, ngerasa seperti yang mantan pertama. Jadi bukannya disamain ya, tapi Ya. aku ngerasa nyaman gitu. Jadi aku nggak bisa. Tapi membalas dendam dengan perlakuan hal yang sama dengan orang yang melakukan ke kita, itu mengartikan kita derajatnya sama ya? Iya. Sama-sama. Kalau saya di nggak level pernah yang itu. minta buat dibales sih. Kalau tiap datang ke orang pinter tuh saya pengennya sembuh aja lah. Nggak usah dibalik-balikin gitu. Banyak banget sih, Ray. Di sini saya lihat ada yang dikatakan Mbak Vina, sosok apa jin siluman anjing ya Iya, di sini. siluman Ada anjing. tokoh dan saya mencium ada gambar anjing di sini. Ini dia. Iya. Di sini ada anjing, karakter hewan tersebut berwujud ada kupingnya dan tapi ada rambutnya, Robi, panjang sekali sampai sini. Kemudian saya juga lihat ada nenek gerandong dengan banyak rambut hitam di belakangnya dan juga ada sosok hewan lagi di sini. Ya itu yang nenek itu pernah dibilangin sih yang punya yang nunggu makam si makhluk itu. Yang punya Jadi dia itu ngirim saya ke suatu makam. Nah, dan penghuninya itu mungkin bisa dibilang rajanya itu siluman anjing itu. rajanya siluman Ya, anjing. jadi melalui Nenek yang ini. yang Kamu itu. dianterin ke makam, dianterin sama siapa? Saya nggak tahu sih ya, cuman memang itu melalui entah kata orang sih dari jiwa saya ya gitu, makanya dikirim baju yang bau bunga itu. Kalau sampai saya pakai ya udah nyatu, karena kita nggak tahu kan, nggak pernah sujud sama orang gitu kan, pakai aja gitu baju. Ini kayak macam panggilan gitu Iya. kali ya, Roh ya? Ya entahlah. Ini malah saya lihat kayak ada ibab. Ibab. Oh, Ya, Ini B2 ya? B2. betul. B2. Oh ini bisa diusir nggak sih, Roy? Ya bisa pastinya, tapi saya lihat tetap ada pagarnya di sini ya, mandi kuda lumping, aneh sekali itu. Air kuda lumping itu bilangnya sih untuk karena kan
karena itu jin juga gitu kan, jadi dilawannya sama itu. Tapi memang sebelum saya pakai air itu di perjalanan tuh airnya jatuh gitu, dalam itu jatuh. Jadi yang punya air itu nggak ngizinin gitu. Saya nggak ngerti, maksudnya kuda lumping dimandiin. Enggak, saya ngambil air, namanya itu Jaran Lumping. Jarang. Ya, airnya itu dari sumur Jaran Lumping. Daerah mana sumurnya? Indramayu. Jarang. Iya, daerah. Jadi mitosnya orang situ, kalau orang yang kesurupan kita lagi main kuda lumping itu, jadi diambil dari air itu buat nyadar kembali gitu. Oke. Ada yang kampungnya di Indramayu? Pernah dengar? Pernah dengar? Di daerah. Memang Iya, itu tradisi saya ya. jauh-jauh itu ke situ, cuman untuk berikhtiar gitu kan, minta ridhonya. Ya, ya. Tapi ya. Mbak Vina, maaf tadi di awal saya sempat dengar kalimat kita mulai melakukan ritual. Iya. Kita ini Mbak Vina melibatkan siapa? Cuman saya sendiri sih, cuman orang tua cuman nganter gitu. Oh, nganter. Oke. Jadi yang ritual itu ya cuma saya sendiri gitu. Tapi di situ banyak sih, bukan cuma saya doang. Banyak. Roy, ini kayaknya Mbak Vina kan mencampur adukan ilmu putih, ya betul ya? Iya. Sama ilmu hitam, karena ilmu putih nggak sembuh-sembuh ke ilmu hitam. Enggak, malah itu karena saya nggak tahu kalau itu ilmu hitam. Setelah tahu saya udah nggak pernah datang lagi. Masa sih orang nggak tahu ilmu hitam? Kan kalau udah ngomong soal jimat, mandi-mandian Iya. itu kan hitam. Iya. Karena di situ itu dibilangnya kita nanti tawasulan begini-begini gitu kan. Saya pikir memang benar gitu. Oh, bawa-bawa agama gitu maksudnya? Iya gitu. Saya pikir ya udahlah, namanya kita usaha gitu kan. Nah, ini Nah, dan setelah tahu gitu. Nah, ini datangnya dari itu, campuran itu. Iya, atau- campuran itu, kemudian kiriman, dan arah yang tidak jelas di sini Mbak Vina. Itu yang saya lihat, Robi. Jadi abis ngelakuin ritual itu, selang 3 hari bapak saya mimpi katanya jangan ke situ gitu. Jadi kayak ada yang bilang gitu, Mencegah. jangan ke situ sebelum telat katanya gitu. Kamu kan anak kamu perempuan katanya gitu. Akhirnya udah nggak pernah datang lagi. Kalau itu di daerah Sumedang. Oh iya, Mbak Vina tadi bilang, maaf, Roy bilang hamil di luar nikah. Iya. Anak dibesarkan? Sebelumnya sih ya memang saya nggak nerima ya gitu kan. Saya nggak nerima. Alhamdulillah anak saya udah 7 tahun. Ya. Tadinya ada sempat pikiran mau digugurkan. Saya sempat pijat, pernah. Saya pijat pernah. Saya juga ada yang nyaranin katanya, udah lu bikin rebus. Saya pernah juga, tapi itu kemuntahin gitu. Pernah juga ada yang bilang, udah kamu minum, abis pijit minum. Saking ya mungkin kalap kata orang ya gitu kan. Ya saya lakuin gitu. Cuman orang tua selalu support saya gitu. Jangan, udah biarin udah. Bapak nggak marah katanya gitu kan. Kalau emang saya harus gini gitu, ya udah mungkin udah takdir katanya gitu. Udah nggak usah disesalin gitu. Alhamdulillah gitu. Saya awalnya takut buat bilang gitu kan. Cuman kata orang yang sering ngajakin saya ngaji gitu kan, sholat, akhirnya udah kamu sholat istikharah, gimana caranya biar orang tua kamu pas kamu ngomong terima katanya gitu. Akhirnya saya dalam sebulan itu saya sholat, saya nggak pernah berhenti. Dan saya ngomong jujur terus terang, orang tua saya terima gitu. Ya udah nggak apa-apa, gimana caranya nanti kita pikirin katanya gitu. Ya. Nggak usah dibuang, dosa Iya. katanya gitu kan. Akhirnya saya ya udahlah, saya terima gitu kan. Walaupun saya masih mikir marah gitu kan, ya marahnya kok saya jadi begini gitu kan. Kok saya nggak bisa nyegah gitu kalau saya begini. Kadang-kadang saya kayak gitu marahnya sendiri gitu. Akhirnya saya ya udah yuk ikut ke Bogor. Nah, dalam keadaan hamil itu saya tinggal di Bogor.
saya tinggal sendirian di situ. Kata orang tua saya, kamu jangan ngerasa diasingin. Biar gimana pun, ya gimana caranya supaya orang itu, supaya seluruh di kampung tuh nggak tahu gitu. Iya. Jadi akhirnya saya sendiri di Bogor, saya tinggal sendiri. Pas saya jalan, ketemulah saya sama orang. Dan dia bilang ke saya, dia mau nutupin aib saya. Akhirnya dia ngomong ke orang tua saya, ya udah ayo katanya gitu. Oh. Jadi dia seolah Menerima. dia itu mau jadi bapaknya anak saya. Kami pernah bertemu dengan partisipan yang sebagai laki-lakinya yang mau menikahi mantannya karena mantannya hamil dengan orang lain. Namun Mbak Vina, bagaimanapun sejarahnya kamu hamil, saya tahu itu tetap dosa. Cuman jangan pernah menyesali melahirkan seorang anak. Saya alhamdulillah memang awal-awal saya nyesel. Sekarang saya nyesel. ya kalau bisa taubat untuk hal seperti itu, karena secara otomatis insya Allah kalau kamu sudah jadi seorang ibu, kamu jadi pewaris surga. Iya. Insya Allah. Karena telapak kaki ibu menyimpan hawa surga. Iya, memang sih. Ya? Dulu sempat juga orang yang saya kejadian itu kan saya di tempat kerja ya. Dia sempat juga, udah lu gak usah takut, anak lu buat gue, gitu kan. Nggak apa-apa. Ya itu mitos juga sih, anak lu lahir di tahun kelinci katanya, bohoki katanya gitu. Udah buat gue aja, kalau lu nggak sanggup biaya lahiran nih gue biayain. Dari lu hamil sampai lu mau gedein anak nggak apa-apa. Tapi anak itu buat gue katanya gitu. Nah berarti sekarang menikah dengan laki-laki yang menyelamatkan nama Mbak dan keluarga. Saya ya? kalau dibilang nikah juga, kalau kita nikah kan kita dari hati ya. Maksudnya apa sih? Saya nggak, jadi kalau dibilang nikah saya nggak ngejalanin gitu, tapi dibilang nggak nikah saya juga ngejalanin gitu. Jadi kami pas setelah tahu dia itu suami orang, saya juga ngedrop gitu loh. Oh, menjadi Iya. istri simpanan dalam tanda kutip, Iya. tapi tidak resmi. Cuma nikah siri. Oh, nikah resmi, nikah siri. Iya. Roy, aku pengen tanya sama Roy. Ya, Robi. Banyak manusia nggak secara sengaja atau tidak mereka melakukan white lies atau kebohongan demi Iya. menutupi keburukan. Itu bisa dapat karma nggak sih, Roy? Tergantung, Robi. Tergantung case-nya dan tergantung kasusnya berbeda-beda juga sih, Robi. Seperti itu. Nah kalau Mbak Vina ini sendiri, roh-roh yang menemani dia ini kan karma buruk karena bermain Iya. dengan ilmu hitam. Bermain dengan ilmu hitam. Dan juga saya ngelihat kamu tuh pewaris sesuatu di sini ya. Iya, saya memang punya. Tuh, itu Dan juga. sebagian memang saya disaranin harus ada yang dibuang, tapi saya juga nggak tahu kemana saya buang gitu. baik. Kemana saya harus datang buat buang gitu. Berarti bisa diambil kesimpulan dari penglihatan batin saya. Maksudnya memang- jangan dibuang Kak Roy Ya. gitu. Dilepas aja, disimpan karena itu warisan gitu kan. Oh, saya mengerti. Iya, kalau disimpan nggak apa-apa, tapi kalau dipakai katanya efeknya memang ke kita. Simpan. Pewaris ilmu yang diturunkan oleh ayah dan turunan-turunannya seperti itu. Nenek, itu saya lihat darahnya dia tuh mengandung darah. Kalau orang kan punya garis keturunan, ada terahnya. Di sini saya ngelihat dia juga pewaris dunia spiritual. Tapi kalau misalkan disimpan pun, itu ada gejalanya kan nanti? Pasti akan ada kalau tidak bisa dikendalikan dengan Iya. baik. Memang karena kalau saya buang pun nanti balik lagi karena Iya. itu kan udah dititipin ke saya. Gini, saya mengesampingkan buang atau tidaknya dulu ya. Tetapi saya untuk menetralisir terlebih dahulu. Iya. Apa yang terjadi di masa lalu adalah saya melihat juga Madi Kuda Lumping yang kemudian juga ada negatif juga oleh sang dukun yang aneh. Tapi saya tidak akan mengganggu-gugat pewaris tahta dari kamu ya. Jadi saya ingin kamu menetralisir dengan air garam dulu sementara. Karena secara informasi di sini dan edukatif juga nih buat pemirsa di rumah bahwa garam mengandung unsur sodium yang sangat pekat sekali dan itu bisa menarik energi negatif. Dipercaya atau tidak memang benar karena merendam kaki di garam juga itu memang bisa untuk menetralisir hawa buruk
kamu lakukan itu dulu ya untuk menetralisir. Lalu kemudian kamu pisahkan lagi case-nya di sini. Kamu mewarisi tahta tetapi tidak usah dipakai. Kamu lebih banyak sholat. Dan kemudian satu perbuatan baik yang harus kamu lakukan. Menyumbangkan atau berdonasi hijab. Bagi para wanita yang sudah menutup auratnya di sini. Karena kamu tampaknya sangat baik sekali dan royal untuk perempuan-perempuan muda yang ingin berhijab. Seperti itu, Robi. Iya. Oke. Tapi Roy, kalau misalkan saya niatnya nih, Roy, saya mau mandi di laut, kan sodiumnya banyak tuh tinggi. Itu demi buang sial. Itu kira-kira ilmu hitam atau apa? Sesuatu yang apa? Sesuatu yang bisa dikatakan mungkin orang tidak percaya, bisa percaya juga. Tetapi untuk kasusnya Mbak Vina, saya sarankan untuk tidak mandi di laut. Oke, Moza, ada yang mau disampaikan nggak? Paling jauhi aja yang ilmu-ilmu hitam, perbanyak sholat, percaya sama Allah. Itu satu. Iya, makanya saya masih usaha aja gitu kan. Karena walaupun orang itu beli gitu, nggak mungkin kita terus yang pakai gitu. Satu saat dia pulang ke yang beli gitu kan. Oke, Mbak Vina sekarang masih single? Masih single, Banyak laki-laki yang mendekati? banyak. Oke, terakhir dari Mas Robi. Berselingkuh itu memang hal yang menantang, tapi lebih menantang untuk menjadi orang yang setia. Kalau saya terus terang, saya namanya orang, entah sama temen, cowok, itu saya selalu loh. Saya selalu. Ya, maksud saya jangan mau jadi selingkuhan, Iya. apalagi selingkuhin orang. Iya. Udah nggak zaman. Makasih banyak Mbak Vina. Sampai jumpa, selamat malam. Ya. Ya, tantangan manusia sekarang bukan wah kayak selingkuh tantangan nih, enggak. Tantangan yang sesungguhnya adalah setia. Tuh. Kenapa? Bapak tersinggung? Enggak. Susah setia. Justru saya menjunjung tinggi orang-orang yang setia, Robi. Seperti saya. Makasih loh. Makasih. Makasih. Oke, kita setia kepada Anda semua pemirsa di rumah. Oke, sekarang lanjut Roy menuju ke partisipan selanjutnya. Seperti apa yang kamu lihat? Sosok orang yang mempunyai kodam, tetapi kodamnya bisa mencelakai sesamanya. Sosok kodam yang bisa mencelakai orang, Robi. Aduh. Saya ingin mencium lebih dalam di sini. Sosok pria. Sosok pria yang bisa mencelakai orang dengan kodam atau pendampingnya. Maksudnya ini peliharaannya untuk sengaja dipelihara atau? Iya, sengaja dipelihara untuk mencelakai, Robi. Silakan Roy, tanggal lahir berapa? Saya memilih angka kelahiran nomor 3. Akbar Konco yang lahir di tanggal 3 bersekutu dengan jin, memiliki khodam yang selalu menjaganya. Konon, sosok gaib ini pernah membunuh 2 orang yang dianggap membenci sang majikan. Karma buruk apa yang selalu terjadi dalam hidupnya? Sosok seperti apa yang dipelihara oleh partisipan yang lahir di tanggal 3? Tetap di Karma. Sosok yang menakutkan ya. Berdiri di hadapan kami bertiga di sini. Tapi apakah fisiknya tidak semenakutkan apa yang ada di dalam? Iya, baik. Silakan. Ya, jujur saya berdiri di sini deg-degan dan saya ngerasa menggambarkan angka 98% dari tubuh dia adalah emosi kemarahan, gejolak, perkelahian, dan kemudian juga berantem. Ini tidak menilai dari fisik, tapi saya membaca gelombang pikiran dan penciuman saya. Saya merasakan bahwa dia gampang sekali, dari 1 sampai 10 dia bisa 10 kemarahannya.
Dan juga satu lagi, Robi, saya kok melihat di sini ya ada darah. Tapi dia sebagai korban di sini, Robi. Tampaknya fisiknya dia seperti ini bukan yang menyakiti, tapi dia disakiti oleh benda tajam. Dia yang disakiti. Iya, tapi saya menuliskan satu kata lagi nih, Robi. Serem banget gitu, seremnya minta ampun. Dari pemenggalan angka 3 dan 2 dan dari kamu, saya melihat ada 2 pendamping di sini. Dua-duanya negatif. Seperti itu, Robi. Oke, siapa namanya? Konjo. Konjo. Ponco, Konjo. Konco, Konjo. 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 Oh, Konjo. 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 Oke, Konjo, silahkan diceritakan. Jadi beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih kuliah di daerah saya, daerah Sulawesi Selatan tentunya. Sebelum saya masuk ke bangku kuliah, pas tamat SMA, adat kami itu keras, dan di daerah kita juga di sekitar kampus itu juga keras, ada konflik daerah juga. Ya. Sebelum saya kan dari kampung, sebelum ke kotanya, saya sempat terpikiran bagaimana saya menjaga diri. Ya. Sedangkan tubuh saya kayak gini, kurus, krempeng kayak gini kan. Saya berinisiatif datang ke, kalau di sini namanya opah, kalau di sana namanya teta. Kebetulan teta saya itu orang pintar juga. Yang saya minta bukan kekebalan, yang saya minta adalah menjaga diri. Kalau bahasa kita di sana namanya songkabala, kalau di sini melindungi diri, jadi bukan kekebalan. Akhirnya masuk di bangku kuliah. Setelah masuk terjadi betul konflik, perang sana sini. Ya. Saya tes, apakah benar saya tidak akan terkena itu. Saya bukan menghindari, tapi saya mencari di mana ada konflik. Saya mau di tengah-tengah. Saya datang di tengah-tengah. Pas saya berada di tengah-tengah, sumpit, busur, dan benda tajam lainnya berterbangan. Saya di tengah-tengah jalan dan tidak terjadi apa-apa. Ya. Tapi ada cerita. Kita kembali lagi ke yang tadi. Sebelum saya minta, itu ada persetujuan dari si Opa atau Testa. Dan ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Sempat saya ditanya, kau siap terima ini? Siap terima konsekuensinya kalau kau langgar. Pelanggarannya adalah minuman keras dan rambut jangan dipotong. Anggur. Rambut. Wow. Kembali lagi, setiap saya mencari, setiap saya berada di tengah-tengah peperangan, tidak pernah dikena. Artinya tidak. Tertebas. Iya. Ya masih utuh. Ya. Nggak kena, nggak luka. Tapi ada teman yang sirik sama saya. Dia mungkin bertanya-tanya, ini ilmunya apa? Kok setiap ke tengah peperangan nggak terjadi apa-apa? Dia cari tahu dan dia dapat kelemahan saya, yaitu minuman. Saya memang tidak pernah minum. Akhirnya saya dibujuk. Dan saya memang lemah dengan wanita. Iya. Cara membujuknya itu menjebak saya dengan wanita. Maaf, saya dibawa ke tempat clubbing ya. Kamu klub. Dugem. Ya, dugem. Saya masuk dan akhirnya oke kawan, saya traktir kau. Berapapun. Kita pakai sofa. Oke, terima kasih. Saya maunya nggak sampai mabuk.
Dan akhirnya mabuk, rambut saya dipotong dikit. Keesokan harinya ada lagi peperangan di dekat kampus, sampingnya dikit. Saya turun lagi. Karena pada saat itu saya adalah kayak kalau teman-teman bilang, ke teman-teman kami bilang, saya adalah panglimanya karena saya tidak pernah kena. Makanya saya sering di tengah-tengah mengawal kawan-kawan. Pada saat itu kena. Saya dibacok, tebas dari kepala, dan itu 30 jahitan, 3 lapis dijahit, 10, 10, 10. Di atasnya otak, di atasnya lagi, sampai. Saya pikir itu adalah karma. Pada saat itu saya bertanya-tanya, dan saya bertanya ke kodam saya, karena saya tahu, saya nggak bisa melihat, tapi merasakan kodam saya, dan itu dapat berbicara, dan sekarang ada. Bisa saya usir, bisa saya suruh datang kodam saya. Saya ingin kamu mengundang kodam kamu datang untuk hari ini. Lanjut. Setelah saya ditebas, saya bertanya pada teman saya, siapa pelakunya. Akhirnya ketahuan teman saya sendiri, teman sekamar saya. Dan perempuan yang rayu saya malam itu adalah pacarnya sendiri. Sakit hati dong. Akhirnya saya kembali lagi ke Opa, ke teta saya, bahwa teta, saya ternyata dijaili. Ada yang sirik sama saya, dan itu hampir membunuh saya. Karena pendarahan dinginnya udah sampai di ini, sampai di pinggang. Dan dibantu oleh infus. Kalau nggak diimpus ya mungkin saya sudah tidak ada di sini pada saat itu. Akhirnya saya minta dan diberikan lagi. Oke, saya kasih kodam yang 1. Itu untuk apa? Sampai sekarang itu saya masih gunakan. Siapapun yang berniat jahat dengan saya, siapapun yang saya lihat jelek di mata saya, apapun yang saya minta, itu pasti akan terjadi sama dia. Artinya secara tidak langsung kamu pernah membunuh orang dengan tanda kutip magic dengan kodam. Saya tapi tidak di tangan saya. Jadi Saya melihat ada kecelakaan di sini dan banyak korban jiwa. Ya, jatuh dari motor. Jadi si teman saya ini dengan pacarnya jatuh dari motor. Saya maunya hanya celaka dikit, tapi akhirnya diambil sama-sama. Teman yang mana ini, Konjo? Teman yang ini, menjebak kamu? Iya. Yang motong rambut kamu ini? Iya, bersama pacarnya. Karena ada balas dendam juga ya. Ada rasa sakit hati karena tiba-tiba dipotong pada saat dugem rambutnya. Karena kan menurut tradisi kamu, rambut kamu tidak boleh dipotong. Ya. Dan saya melihat di sini satu lagi Robi yang aneh. Setiap hari Selasa, ada kata Selasa di sini. Apa yang kamu lakukan setiap hari Selasa? Itu adalah aturannya. Jadi aturan ini baru saya pahami. Udah 3 tahun saya jalani. Baru beberapa bulan yang lalu baru saya sadari ternyata itu adalah aturan. Kenapa 3 tahun sampai sekarang? Itu setiap hari Selasa, setiap jam 6 pagi sampai jam 12 malam saya tidak makan dan minum. Tidak makan. Terasa lapar, terasa haus, tapi tidak ada tidak ada nafsu. Ya.
Konjo, berarti 30 jahitan dibayar dengan 2 nyawa ya? Ya. Iya. Kamu memang sedendam itu sama teman kamu ini? Apa ya, saya nggak kepikiran juga. Toh kenapa? Kenapa kamu berpikir yang bikin kamu mendapatkan 30 jahitan bukan Allah? Kok teman kamu? Itu Kan nggak tahu bukan juga. seizin teman kamu, seizin yang maha kuasa. Bisikan itu yang ini membuat saya Bisikan. percaya. Iya. Ya berarti memang ini menyesatkan kodamnya ya. Oke, ada beberapa yang mau saya koreksi dulu dari kamu. Satu, tadi kamu bilang adat keras. Saya tahu orang Makassar tidak sekeras itu. Bukan adat yang keras, personalitinya kamu yang keras. Tidak semua adat atau ajaran orang-orang Makassar keras, Konjo. Tapi kamu dan teman-teman kamu. Saya bolak-balik Makassar hanya untuk beli minyak tawon warna putih yang bisa diminum. Kamu tahu itu? Tahu. Saya jarang menemukan peperangan. Jadi jangan kamu bilang penuh peperangan di sana. Di antar kampus. Ya, antar kampus. Ya, itu kan personality kalian. Iya. Bukan adat kalian. Iya. Paham ya? Jadi saya pengen kamu tidak menjatuhkan daerahmu Enggak. sendiri di sini. Tidak, saya tidak. Ya, jadi bukan adatnya. Bukan. Tapi geng kamu. Geng saya keras. Ya, oke, saya terima. Perkumpulannya Konco keras, saya terima. Jangan bawa-bawa adat di sini. Iya. Jangan malu-maluin orang Makassar di sini ya. Iya. Saya bolak-balik ke sana untuk beli minyak tawon yang tutup putih doang untuk saya minum obat. Oke? Ya, maaf saya harus berkata seperti itu. Saya nggak suka kalau adat dibawa-bawa di sini. Terima kasih. Dilanjutkan, Jo. Silakan. Bagaimana itu? Kamu akhirnya teman kamu nih celaka, kamu menyesal atau tidak? Sempat saya menyesal. Tapi saya berpikiran lagi, mungkin itu sudah ajalnya juga. Sudah jalan juga. Baik. Karena setiap manusia akan kembali ke yang penciptanya. Saya melihat di dalam sosok Konjo juga di sini kamu juga membawa satu ajian dan jimat ya. Oh. Itu yang saya rasakan. Saya mendeteksi beberapa bagian tubuh yang disisipkan jimat di sini, Ya. Robi. Apakah itu betul, Konjo? Betul. Betul. Boleh kita lihat? Hah? Boleh kita lihat? Tapi nggak bisa dipegang. Iya, silakan. Kamu saja yang pegang. Tidak boleh dipegang. Baik. Kenapa nggak boleh dipegang, Konjo? Jangan. Jangan. Bahaya? Isinya apa saja itu? Berbentuk apa itu? Benda. Benda apa? Benda yang ditarik. Ditarik. Tarik secara gaib. Oke. Kalau saya orang biasa nggak boleh pegang, nggak apa-apa. Tapi kalau Roy boleh? Kalau sanggup silakan. Oh. Kalau sanggup. Mungkin Roy bisa mencoba membaca dulu dari jauh. Kalau memang berbahaya buat Roy, saya sarankan jangan. Iya. Iya. Baik. Konjo adalah sosok yang bisa dibilang keras dan saya berdekatan dengan dia bagaikan sosok yang seram sekali, Robi. Tetapi saya mengeluarkan jiwa cinta kasih saya di sini. Saya tidak boleh melawan hitam dengan hitam ya. Tetapi saya harus putih di sini. Dan saya, jika diizinkan sekali lagi, saya ingin melihat jimatnya. Tetapi saya sangat menghargai sekali, Robi, tradisi masing-masing dan saya tidak memegang. Tapi saya hanya melihat secara lebih dekat, Robi, Ya. dengan tatakan ini. Baik. Oke. Saya melihat di sini saya melihat ada hewan dan jimat-jimat yang supranatural seperti gaib macan, harimau, dan saya melihat juga beberapa sosok tokoh supranatural di sini yang dipuja.
Dan ini saya melihat tradisi turun-menurun ya, Robi. Oke. Konjo kalau nggak keberatan boleh dipegang, tunjukkan ke kamera depan kamu. Ada bagian yang sedikit jendol itu ya, apa? Keluar, agak menggelembung ya. Itu apa, Konjo? Bambu. Bambu. Bambu yang tak berlubang. Bambu yang tak berlubang. Bambu yang tak Ini- berlubang. Ini nggak sembarang. Baik. Dia nggak ada di setiap pohon bambu. Roy melihat fungsi dari jimat ini apa, Roy? Saya melihat fungsi dari jimat ini yang saya cium adalah kekebalan dan benteng, ada gap di sini, ada barrier juga. Dan ketika dia dibacok sehingga saya melihat dia tuh buat pertahanan diri, Robi. Tapi memang loh, di aura sini keras sekali loh auranya. Sehingga saya merasakan sangat bergejolak. Tetapi saya tekankan sekali lagi, Konjo pada dasarnya hatinya adalah baik hati. Dan karena saya melihat rambutnya yang seperti ini, secara logika saya mencium juga di kepalanya gelombang pikiran, saya harus membuat rambut seperti ini biar orang segen sama saya. Itu yang saya tangkap juga dari penerawan pikiran saya. Dan satu lagi yang saya lihat, saya bongkar satu fakta, Robi. Ya. Di sosok yang seram, sangat seram sekali dengan Konjo, bahwa ternyata dia itu, saya melihat dia mencintai seorang nenek yang baik. Saya melihat ada sosok orang tua yang kamu urus di sini ya. Oh, Hebat sekali, Robi. siapa Konjo? Nenek yang ada di kampung sekarang. Tapi sekarang setiap saya gajian, saya kan kerja, saya nyanyi, saya penyanyi. Setiap saya habis nyanyi, habis dapat honor, saya kirim. Karena waktu di Makassar saya yang jaga, pada saat ini saya di Jakarta, Ya. ada yang saya arahkan untuk menjaga nenek saya. Dan itu tidak boleh sekali ditinggalkan. Konjo, kalau Bang Robi boleh lihat bekas jahitan, boleh dipamerkan. Saya mau lihat justru. Ke sebelah sini, Oh iya, Nek. Robi, saya melihat itu. ke sebelah sini ada. Beberapa jahitan. Boleh sebelah sini, Konjo. Boleh saya pegang kepala kamu, Bisa, jangan marah ya. boleh. Tidak apa-apa. Gimana? Mulai di atas telinga sampai sini. Masya Allah. Astagfirullah. Iya, saya melihat itu. Ini sudah berapa tahun, Konjo? Oh iya, betul. Terjadi tahun berapa itu? 2014. Baru ya? It's okay. Roy, kalau aku nih, Ya. untuk Konjo, oke lah, kamu punya ilmu kebal buat petantang petenteng. Mungkin untuk melindungi diri. Wajar kalau kamu lakukan pada saat zaman kuliah. Banyak teman-teman cowok, kamu jadi harus pengen sok jagoan. Tapi sok jagoannya kamu nih, ketika kamu keluar dari kuliah, udah nggak menghasilkan uang ini. Sekarang tuh pikirkan saja gimana ngasilin uang. Nggak perlu punya ilmu untuk petantang petenteng. Ini Kak, sebenarnya udah 1 tahun lebih saya mencari-cari orang artinya orang pintar ya, Heeh. orang yang paham dengan spiritual. Tapi nggak setiap saya datang ke orang pintar itu angkat tangan. Saya maunya lepas ini barang, tapi bukan barang yang di sini. Kalau ini nggak bisa, ini tetap di sini karena ini adalah pemberian gitu. Maksudnya turun temurun. Kalau ini memang saya yang ambil, saya yang kasih keluar. Ada pernah orang pintar yang saya kasih tahu, saya mau kasih keluar. Dia bilang tidak ada yang bisa kasih keluar ini kecuali yang memasukkannya dari awal. Waktu itu. Tetapi yang memasukkannya itu udah almarhum. Oh, sudah meninggal. Jadi susah sekali untuk mengeluarkan kembali, Robi. Iya. Saya mengerti. Ini tersisa 1 kodam. Hah? Atau masih ada 2 kodamnya? Kalau saya rasakan kiri kanan ada. Saya mau lepas semuanya begitu. Saya mau normal. Ada berapa sih, Roy, yang kamu lihat? Penglihatan Roy Kiyoshi, apa sih yang dilihat, Roy, di sini? Ada 2, Robi, kiri dan kanan. Betul sekali kata dia. Dua-duanya jahat, Roy. Dua-duanya mengancam jiwa manusia ketika dia disakiti secara hati maupun fisik. Niat mereka sebenarnya melindungi Konjo atau gimana? Niatnya
awalnya melindungi Konjo, tetapi satu hal yang saya pesankan untuk Konjo juga, ini kodamnya tidak bisa dihilangkan karena mereka sayang sekali dengan Konjo dan tidak pernah akan bisa berpisah dari siapapun dan siapapun paranormalnya dan siapapun orang pintarnya. Saya merasa ini adalah seperti kaki dan tangan, seperti kepala dan leher, satu bagian, Robi. Itu yang saya lihat. Nah ini Konjo kan pengen lepas. Emang kamu merasakan efek buruknya, Dek? Kalau merasa lindungi itu bagus, bagi saya bagus merasa dilindungi, tapi saya terpikiran sama orang lain, kasihan. Saya dapat merugikan orang lain juga. Saya bisa memberi kamu satu nasihat dan controller, satu saran. Ketika kamu marah, tidak boleh berpikir untuk gue pengen dia celaka dikit aja. Paling nggak jatuh dari motor, jangan ya. Biarin aja ketika udah terpikir, langsung udah terjadi, Robi. Begitulah karakter orang-orang yang punya pendamping di sini. Setiap saya lihat orang itu, walaupun belum kenal, wah ini bahaya. Ada bisikan lagi, apalagi sosok perempuan. Saya setiap lihat perempuan yang saya suka, bukan semua, perempuan yang saya suka itu wajib saya miliki. Dan itu terjadi. Dan baru sekarang saya sadari kasihan. Kasihan ya. Kenapa harus kamu miliki? Kamu pakai hal apa yang biar Ini apa, bisikan-bisikan itu harus kau kamu miliki. kejar sampai mati itu perempuan? Enggak, saat itu langsung terima. Hati-hati Moza, jangan Ya. pandang matanya. Iya, Untuk matanya perempuan yang itu saya dia suka. agak ini ya. Untuk perempuan yang saya suka di mata saya, sosok keibuan. Awal tadi kamu ngelihatnya begini, Oh, dia tapi lama-lama kamu ngeliat saya begini. Iya. Udah beda lagi nih. Konjo suka dengan sosok keibuan. Iya. Emang kamu rindu dengan kasih sayang ibu? Atau kurang kasih sayang ibu? Enggak, kurang, bahkan lebih. Cuma saya anak bungsu. Anak bungsu itu paling, disayang. iya, Kamu sebenarnya manja ya? iya. Oh. Ya. Sebenarnya saya berhasil membongkar satu fakta besar, Robi. Ya. Di balik keseramannya ini, dia adalah sosok yang manja, baik hati, dan menutupi kelemahan dia dengan rambut gondrongnya. Jadi dia itu sebenarnya adalah orang yang tidak percaya diri. Lalu kemudian dia mempunyai ajian-ajian pelindung badan, seperti bambu tidak berlubang dan sebagainya. Tapi kita belajar satu hal di sini, Robi. Ternyata orang yang tampilan fisiknya serem, hatinya baik. Dari tadi saya ngelihat satu penampakan di sini yang masih hidup, nenek-nenek, dan dia ternyata memberikan terus makanan. Dan itu yang fakta yang saya bongkar di sini. Itu, Robi. Jadi Konjo nih punya semua ilmu kebal dan lain-lain biar masuk ke geng-geng sangar gitu ya? Karena kamu capek dibilang anak manja ya? Enggak. Saya merasa enggak kebal. Saya bukan masuk di geng itu, tapi saya memberantas geng itu. Memberantas geng itu. Seperti kemarin zaman-zamannya begal. Bukan saya hindari begal, tapi saya cari begal. Oh, kamu jadi pahlawan. Iya. Kamu jadi pahlawan di daerah kamu dengan ilmu ini gitu. Bukan hanya di daerah saya, di Jakarta juga begitu. Kalau Iya. ada saya lihat di mana ada ini, saya mau ke sana. Baik. Jika saya boleh berjalan lebih jauh lagi, Robi, untuk menyelami kamu, apakah saya diizinkan untuk memutus semua ikatan-ikatan perjanjian-perjanjian gaib dengan makhluk halus, Konjo? Dan artinya saya boleh menggunting rambutnya, walaupun satu helai, sebagai simbol. Bisa. Bisa? Coba kamu dikonsultasikan dengan kodamnya dulu untuk minta izin. Kalau untuk masalah gunting-menggunting itu bisa kalau diizinkan. Karena kemarin tragedi itu memang keadaannya lagi tidak terkontrol, Baik. tidak ada izin juga. Tapi saya merasa ketika saya berjalan ke sini ada aura penyerangan. Tapi ketika saya sudah di sini, walaupun saya terasa sesak nafas, tapi masih ada aura welcome di sini. Ada Penerimaan. penerimaan juga.
Dan saya minta gunting di sini. Minta bantu untuk. Ya, gunting. Makasih. Padahal sebenarnya bagus tuh dia dipotong Cepak benar-benar ya? cepak gitu. Iya. Pasti lebih ganteng deh. Oh. Tunggu, Moza mulai memuji, jangan-jangan mulai suka ini. Hati-hati. Saya ini kan Konjo. memberi solusi Iya, maksudnya. betul. Baik. Padahal kalau misalkan diginin kan cewek mana yang bakalan suka. Tapi kamu emang sosoknya keibuan sih, Moza. Konjo suka aja ini. Kayak ibu. Oke, Roy, silakan. Baik. Kamu ingin saya bantu ya untuk sekarang ini. Dan secara simbolis saya ingin memotong. Sebentar, Roy. Maaf, Konjo ikhlas. Ikhlas. Ridho, Ridho. beneran. Ya, kalau sifatnya itu Bersifat. membantu saya, sifatnya membantu saya, silahkan. Baik. I am welcome. Oke. Cobalah Jo, dicoba potongnya itu. Ini nggak apa-apa. Saya hanya mengambil 2 sampel rambut untuk saya larungkan juga. Biasanya. Ini biasanya langsung. Dan akan saya bawa. Yang penting udah Saya selesai. bangga dengan kamu, Kongjo. Iya. Sebentar. Konjo terakhir potong rambut tahun berapa? Tahun berapa ya? Tahun kemarin mungkin. Ini udah 2 kali, tapi saya sendiri yang potong, Oh, iya. bukan di salon. Oh, harus potong sendiri. Potong sendiri, Kalau sendiri nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Kalau di salon kan ini tangan-tangan, apalagi tangan-tangan yang ini apa namanya? Melambai. Yang melambai itu, Tidak suka. Sudah suka ya? Nggak suka ya? iya. Roy, setelah pemotongan 2 helai, kalau emang Konjo pengen bener-bener Konjo, ya. jauh dari 2 kodam ini, Baik. apalagi yang harus dilakukan? Sosok yang menakutkan ternyata tidak semenakutkan hatinya. Dan saya ingin dia lepas dari hal-hal yang buruk dengan cara berpikirnya ketika dia disakiti, Robi. Jadi jangan mengumpat. Kedua, saya ingin perbuatan kamu terhadap nenek yang itu supaya lebih dibanyakin lagi kembali. Saya melihat dia memberi makanan, beli makanan, jajan. Terus satu lagi yang saya lihat berhubungan dengan rambut. Saya ingin, saya merasa ada hawa uang di sini, hawa rezeki lebih. Saya ingin kamu menyumbangkan beberapa wig kepada para penderita kanker di luar sana. Itu yang saya ingin. Gimana Robi, menurut kamu benar ya sesuatu yang terlihat hitam ternyata memang ada sisi baiknya juga? Don't judge a book by its cover. Ya. Gitu ya. Betul. Oke, dan pemirsa, setelah yang satu ini kita akan bahas tentang Moza dan kehidupan percintaan bersama sang suami serta alasan kandasnya karir bersama duo yang pernah ia gabung bersama. Tetap bersama kami di Karma. Kembali di Karma, dan pemirsa, saya mau tanya sama Moza sekarang ya. Moza memutuskan untuk mengundurkan diri? Iya. Ada alasan tertentu? Sebentar, Roy. Penglihatan kamu, Ya. apa yang terjadi di antara mereka berdua? Saya merasa ketidakadilan di sini. Apakah itu salah satunya saja? Ya, apa ya? Nggak apa-apa sih. Memang pas 2 tahunnya berjalan duo aku udah pengen keluar. Ya, dan saya juga ngelihat kamu keinginan bersolo karir juga lebih menjanjikan tampaknya di sini ya. Ya, Ya, benar? benar, betul sekali Robi. Amin. Roy, ini ngomongnya soal yang tadi jimat-jimat yang Iya. dikasih ke manajemen selanjutnya, yang sebelumnya ya, itu kedepannya masih ketempelan nggak sih dia? Efeknya buruk atau positif? Iya, sebenarnya sih sudah tidak ada, tapi kan dia sudah mempunyai hidup baru sekarang. Harusnya sih udah nggak ada. Dan saya lihat kamu orangnya dari tadi positif sekali loh, dan saya bisa merasakan aura positif yang menyenangkan. Namanya Moza. Itu adalah kata yang cukup berarti buat kita berdua juga, dan merasa aura positif di sini. Tapi Roy, percintaan dengan suaminya kedepannya aman-aman saja? Aman banget, dan semuanya baik-baik saja. Dia juga
oke dengan suaminya dan suaminya juga sayang. Cuma banyak godaan yang datang ke Moza nih. Tinggal Moza pilih-pilih aja. Ya, tadi kembali lagi Setia. selingkuh emang tantangan ya. Iya. Setia lebih menantang. Oke, sekarang saya mau nanya sama Roy tentang benda-benda di rumah ya Roy ya. Iya. Saya dulu punya banyak koleksi patung, lukisan berbentuk dengan seperti makhluk hidup gitu, perempuan, penari. Tapi akhirnya saya dapat saran dari kakak saya, udah itu harus ditinggalkan lah, alias dibuang gitu karena takut banyak yang menempati. Itu kalau Roy melihatnya bagaimana sih? Memang benda-benda tersebut seperti lukisan, patung, menyerupai orang, hewan, itu memang bisa jadi santapan yang lezat buat makhluk halus mendiami karena itu medium. Karena satu energi harus punya medium tertentu, Robi. Jadi kalau orangnya memang kuat, ya kayak Roy aja nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Tapi kalau kira-kira nggak pengen diganggu, jangan. Jangan, saya anjurkan untuk pemirsa di rumah yang tidak punya background spiritual, tidak dianjurkan untuk punya barang-barang aneh menurut saya. Apalagi masih pajang foto mantan, aduh buang. Iya. Ya kan? Ceritain Robi sendiri kayaknya Kak Robi ya. Jangan nempatin nanti serem banget ya Roy. Bener. Lebih serem lagi ya. Oke, dan pemirsa, kebahagiaan bukanlah sebuah tujuan, tapi sebuah jalan. Maka itu ciptakan karma-karma baik Anda semua agar jalan kebahagiaan akan tercipta untuk Anda.